Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita akan bahas mengenai katrol. Nah, jadi kita tahu bahwa katrol itu kan salah satu dari jenis pesawat sederhana gitu ya, yang sebelumnya kita sudah bahas salah satu pesawat sederhana lain yaitu bidang miring. Nah, sekarang kita akan bahas katrol. Katrol itu adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya ini, seperti ini, dan dihubungkan dengan tali atau penghubung. Jadi ya ini seperti bentuk dari katrolnya kalau nggak dikasih tali penghubungnya. Nah, jadi katrol dalam bab ini itu dibahas dengan sifat-sifat tertentu, yaitu sifatnya itu tidak bermassa. Nah, apa akibatnya katrol yang tidak bermassa? Ya katrolnya nggak berputar dong gitu ya. Nah, dan juga katrolnya itu licin. Artinya ketika kita kasih tali di sini, talinya itu akan bergerak dengan leluasa gitu ya. Nggak ada gaya gesekan pada katrol. Kenapa kita akan bahas katrol dengan sifat-sifat seperti ini? Ya, karena ketika kita meninjau sifat katrol yang bermassa dan tidak licin, nanti kita akan bahas di materi tentang torsi gitu ya. Nah, untuk materi tentang dinamika partikel, dinamika translasi, kita hanya menggunakan sifat yang seperti ini. Nah, dalam hal ini katrol itu hanya berguna untuk mengubah arah tali yang dipasang padanya. Jadi kalau ada tali di sini itu mengubah arah. Kalau biasanya kalau tali dipasang itu kan naik gitu ya, naik terus gitu. Nah, ini bisa mengubah arahnya. Nah, pada katrol yang berputar akan ada besaran tambahan yang disebut sebagai torsi. Ya, torsi ini diakibatkan oleh momen inersia. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai katrol tetap. Jadi misalkan di sini ada sebuah benda bermassa M kecil yang ingin ditarik dengan beban M besar gitu ya. Nah, benda ini ingin ditarik ke atas dengan beban M besar yang lebih besar daripada M kecil. Nah, jadi benda M kecil itu akan bergerak dengan kecepatan A ke atas. Nah, karena panjang tali itu tetap gitu ya, nggak melebar kan talinya ini, ya talinya ini kan udah tegang gitu ya, nggak mungkin talinya itu bertambah panjang lagi. Nah, jadi ketika massa M naik sejauh Y, maka massa M itu akan turun sejauh Y juga. Jadi kalau ini naik Y gitu ya, maka di sini turun Y juga gitu ya, karena panjang talinya itu harus tetap. Nah, jadi seperti ini, naik Y, turun Y. Nah, hal ini menyebabkan percepatan M kecil itu sama dengan percepatan M besar. Untuk mengetahui percepatan benda dalam suku M besar dan M kecil, maka dapat ditinjau diagram bebas gaya untuk masing-masing benda. Sekarang kita tinjau untuk benda M besar. Jadi benda M besar itu bergerak ke bawah. Nah, gaya yang bekerja pada benda M besar itu ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu mengarah bolak-balik gini ya, seperti yang kita bahas di gaya tegangan tali. Dan juga ada gaya beratnya M besar G. Nah, kita tinjau diagram bebas gayanya untuk sistem massa M besar gitu ya. Jadi sigma F sama dengan M besar dikalikan A. Gaya-gaya yang bekerja itu ada gaya tegangan tali dan juga gaya berat. Kalau kita hitung T1J karena ke atas dan minus MGJ karena ke bawah itu sama dengan minus MAJ karena percepatannya itu ke bawah. Dengan demikian kalau kita ambil besarnya saja MG minus T1 itu sama dengan MA. Jadi ini kita kalikan minus 1 gitu ya. Ini harusnya M besar nih. Nah, jadi T1 sama dengan MG minus MA. Nah, ini kita simpen nih. Nah, selanjutnya kita tinjau untuk benda M kecil. Jadi benda M kecil itu kan akan naik ke atas. Nah, tegangan tali yang dirasakannya itu adalah tegangan tali T2. Dan juga ada gaya lain yaitu gaya berat M kecil G. Nah, kita tinjau untuk sistem kedua ini sigma F sama dengan MA. Jadi T2 minus W plus W sama dengan MA. Nah, di sini gaya T2 itu ke atas dan gaya berat itu ke bawah. Jadi T2J minus MGJ itu sama dengan MAJ karena percepatannya ke atas. Jadi
E2 minus MG sama dengan MA gitu ya. Ini kita simpan sebagai persamaan 2. Nah, sekarang kita tinjau untuk katrolnya. Jadi kita tahu pada katrol tetap, katrolnya itu diam sehingga percepatannya dari katrol itu sama dengan 0. Kan nggak mungkin nih katrolnya itu bergerak ikut turun, kan nggak ya? Nah, jadi gaya yang bekerja itu hanyalah T1 dan T2. Sigma F sama dengan 0. Nah, jadi kita tinjau sistem katrolnya itu T2-nya hanya yang turun ini aja. Dan T1-nya juga ada hanya yang turun ini aja. Nah, karena katrol licin, maka tidak ada gaya gesekan tali pada permukaan katrol. Jadi, T1 minus T2 kok minus, jadi meskipun keduanya itu saling ke bawah semua gitu ya, tapi kalau kita lihat di sini, arah dari T1 itu ke sana, dan arah dari T2 itu ke sana. Ini kalau kita panjangkan talinya, itu seperti ini. Ini T1, ini T2. Jadi, T1 dan T2 itu arahnya itu berlawanan, makanya minus. Untuk tanda minusnya itu sebenarnya bebas ya, mau T2-nya yang minus atau T1-nya yang minus itu bebas, kan hasilnya juga sama saja. Tapi yang pasti karena salah satunya berlawanan dengan yang lain, maka tandanya itu salah satunya pasti akan minus. Nah, ini kalau kita pindahkan ke kanan, maka kita akan dapatkan bahwa T1 sama dengan T2. Nah, ini kita misalkan sama dengan T gitu aja. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 3. Jadi kita memiliki 3 persamaan seperti ini. Dengan demikian, karena kita tahu bahwa T1 sama dengan T2 sama dengan T, maka persamaan pertama kita bisa memodifikasi T sama dengan M besar G minus M besar A. Dan persamaan kedua itu T minus MG sama dengan MA. Nah, jadi kita bisa substitusikan nih persamaan pertama yang sudah dimodifikasi ini ke sini. Dengan demikian, kita akan dapatkan M besar G minus M besar A minus MG sama dengan MA. Jadi, M besar A ditambah M kecil A sama dengan M besar minus MG. Sehingga kita dapatkan A sama dengan M besar minus M dibagi dengan M besar plus M dikalikan G. Gitu. Jadi, itu adalah percepatan benda pada katrol tetap.